Indonesia merupakan negara kesatuan yang berada di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah salah satu negara dengan berbagai suku dan budaya yang biasa disebut dengan multietnik dan multikultural di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Untuk itu, Indonesia memiliki semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermakna beraneka ragam tetapi satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk, namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Sejarah Indonesia kami mulai di tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan ini mereka sepakat mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Perhimpunan Indonesia yang biasa disebut dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diperkasai oleh Sultan kesayangan dan Raden Mas Noto Suroto pada 20 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islametet Bon, Struden Minahasanirs, kemudian Jong Batakbon, dan pemuda kaum Tesofi juga ikut dalam kerapatan besar tersebut. Kemudian pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kongres kedua ini diselenggarakan selama 2 hari. Ketua Kongres Pemuda kedua dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito, yang saat itu sebagai Ketua PPPI, dan wakilnya Joko Marsaid dari Jong Java. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarai di Gedung Katolik Jogelon Bon atau Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung Oost Java, sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Adapun tujuan-tujuan Kongres Pemuda kedua yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda terlahirlah sebagai berikut. 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat kesadaran bangsa Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku
serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air. Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator sadar berbangsa dan bernegara. 1. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. 2. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum. 4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. 5. Berpartisipasi aktif menjaga kedaulatan bangsa dan negara.